Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita berjumpa lagi lewat ibadah online, kita bersyukur. Saya percaya bahwa setiap kita semua Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, semua tetap mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sampai hari ini. Amin. Mari siapkan hati sama-sama, kita mau mulai ibadah di hari ini. Kita angkat tangan sama-sama bagi Tuhan. Kita bawa hati kita sama-sama buat Tuhan hari ini. Dan kita percaya Tuhan hadir di setiap kita. Tuhan hadir di setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kirabata kasyanda baralabata kasyadaralaba. Hikandara nama. Kami angkat syukur kami Tuhan. Untuk setiap Tuhan hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami di hadapan Tuhan. Kami mau bawa Indonesia di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau punya rencana yang besar atas bangsa kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas Indonesia. Di tengah-tengah setiap Tuhan pandemi COVID yang terjadi ini, kami percaya Tuhan punya rancangan yang besar atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap pemerintahan Indonesia, buat presiden, wakil presiden, setiap jajaran menteri yang bertugas, bahkan setiap Tuhan orang-orang yang ambil bagian menjadi penting Tuhan dalam pemerintahan bangsa ini. Tuhan berkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap apapun yang mereka kerjakan atas bangsa ini, setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, biarlah itu sesuai dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Jaga, lindungi, beri kekuatan Tuhan buat pemerintahan bangsa. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kuasa-Mu terus bekerja memulihkan keadaan Indonesia. Terima kasih Tuhan buat setiap Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang sudah Tuhan pulihkan lewat semua yang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua yang sakit Tuhan, Tuhan kami berdoa bilur-bilur-Mu menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, tuaian yang besar itu Tuhan terjadi untuk Indonesia. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau bertahta sepenuhnya atas Indonesia. Kami katakan Tuhan, setiap resesi ekonomi diam, berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap Tuhan pandemi COVID Tuhan 19 yang terjadi atas bangsa kami, kami katakan diam, berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Engkau berkuasa atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat hati kami mau berdoa buat Bapak-bapak rohani kami. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat Bapak Insinyur Nikon Nyotoro Harjo beserta dengan keempat wakilnya, dengan keluarga besarnya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan buat karyawan kami Pak Budianto Totong beserta dengan keluarga besarnya. Gembala kami Tuhan tempat ini Pak Yohanes Raja Gugu Tuhan. Dengan Tuhan keluarga besarnya, istrinya, keluarga besar, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, karuniakan kesehatan yang terbaik buat bapak-bapak rohani kami. Biar mereka tetap kuat, mereka tetap sehat untuk terus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami percaya setiap mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam perlindungan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Dan kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mengalu-alukan Engkau di tempat ini. Meninggikan nama Tuhan yang besar, yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Mari berikan tepuk tangan. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Dia layak terima segala kemuliaan. Dia layak terima segala hormat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini
bahwa ini adalah hari-hari yang luar biasa. Hari ini kita sementara merayakan Pentakosta. Tuhan Yesus naik ke sorga, tetapi dia berjanji dia akan mengirimkan rohnya yang kudus. Dan hari ini saya percaya bahwa setiap kita pasti diberikan kekuatan. Kita semua pasti menerima lawatan yang besar dari Tuhan. Berapa banyak saudara yang siap terima lawatan yang besar terjadi atas Indonesia, atas setiap keluarga-keluarga. Kebangkitan yang baru terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kita percaya keselamatan dari Tuhan itu tercurah. Haleluya. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan. Sama-sama katakan, karena ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus karena ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami percaya Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu terjadi atas Indonesia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Roh Kudus-Mu hari-hari ini Tuhan. Di tengah-tengah setiap kondisi yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami tidak berjalan sendiri. Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu untuk memberi kekuatan, penghiburan buat setiap kami Tuhan. Penuhkan kami Tuhan. Kami haus, kami rindu akan Engkau Roh Kudus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertai. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, Yesus Tuhan. Roh Kudus, penuhkan setiap kami, penuhkan setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Roh Kudus, kami sanjung Engkau Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan Engkau.
Kudus-Mu yang terus beri kekuatan buat setiap kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang terus membuat kami terus bergairah, bersemangat Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang terjadi hari-hari ini, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Roh Kudus yang tidak pernah terbatas, yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami, yang sanggup memulihkan keadaan setiap rumah tangga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami lebih lagi. Biar ada kebangkitan yang baru terjadi. Penuaian itu terjadi. Api Pentakosta yang ketiga semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berlimpah-limpah tercurah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami menanti-nantikan Engkau Roh Kudus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Mari angkat tangan sama-sama katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya mujizat-Mu ada Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
bagi-Nya takkan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi atas Indonesia. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Katakan mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi di Indonesia. Mujizat terjadi di Indonesia. Haleluya. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi. Penuaian-Mu terjadi. Roh Kudus dicurahkan. Haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya.
kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita percaya Tuhan jaga dan sertai kita semua. Hari ini ada karena pemeliharaan Tuhan yang setia. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hari spesial, hari Pentakosta. Hari di mana kita semua merayakan pencurahan Roh Kudus yang pertama kali terjadi, Pentakosta pertama. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah-Mu, kasih karunia yang besar, yang luar biasa yang Tuhan beri. Kami bisa tiba di hari Pentakosta bersama-sama. Walaupun belum bisa ibadah di gereja, tapi kami bisa ibadah online. Dan Tuhan memberkati kami semua. Hari ini kami mau dengar firman. Biarlah Tuhan kami semua diurapi di tempat kami masing-masing. Dan setiap kami terbuka hatinya, kami minta curahan Roh Kudus tercurah buat kami semua. Waktu kami dengar firman, setelah kami dengar firman, Tuhan, kami semua dikuasai oleh firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk melakukan rencana Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Demikian juga penuaian jiwa besar-besaran ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ada di hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu yang aslinya adalah hari raya tutup panen, di mana Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab Perjanjian Lama, kita akan lihat bahwa pada masa itu dipakai jadi masa di mana akhir dari panen itu terjadi, ditutup di sini hari raya Pentakosta. Nah, tapi hari raya yang sama ternyata dipakai sama Tuhan untuk jadi hari di mana pertama kalinya, sekali lagi pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan memenuhi manusia, murid-murid 120 orang di loteng atas itu, dan mereka semua menerima Roh Kudus. Dari sini saja kita sudah bisa tahu bahwa pencurahan Roh Kudus tidak bisa lepas dari penuaian. Katakan sama-sama, penuaian. Pencurahan Roh Kudus dicurahkan itu pasti berhubungan dengan sebuah penuaian. Karena dipilih hari penutupan penuaian, tuaian akhir. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita mau kembali kepada waktu Roh Kudus pertama kali dicurahkan itu. Ada tertulis kisahnya di Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ada beberapa pasal kita akan baca pindah-pindah. Tolong siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara semua, supaya kita semua bisa terima pemahaman yang bagus, yang benar, yang baik, yang dari Tuhan, yang akan memberkati kita semua. Amin. Baik, Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Kejadian di mana Roh Kudus dicurahkan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya! Hari Pentakosta, hari di mana tubuh Kristus lahir, hari di mana Roh Kudus memenuhi kelompok pertama atau gereja mula-mula yang dipenuhi oleh Roh Kudus, manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, pada hari itu
genaplah sebuah janji Allah yang diucapkan di Yeskiel 36, mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Saudara dikasih Tuhan, ternyata digenapi di hari Pentakosta. Saudara, nah ini dia. Dan kalau menurut para ahli Alkitab, saudara, itulah hari ulang tahun tubuh Kristus, hari ulang tahun gereja, hari ulang tahun Anda dan saya. Selamat ulang tahun, puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya oke, saya nggak mau berlama-lama dengan cerita ini, dan kita sama-sama sudah tahu, karena kita memang dari gereja Pentakosta, GBI ya. Saudara, nah oleh karena itu, saya cuma mau ajak kita melihat fakta di lapangannya hari ini. Yuk, saudara, apakah semua orang yang mengerti tentang pencurahan Roh Kudus ini lalu benar-benar semuanya menerima? Apakah semua orang yang harusnya memperoleh hak atau dipenuhi oleh Roh Kudus ternyata benar-benar dipenuhi? Kalau kenyataan di lapangan, di dalam gereja Anda, gereja saya, di mana-mana, saudara kasih Tuhan, ada yang dipenuhi Roh Kudus, ada yang enggak loh. Bahkan ada yang bisa bahasa roh, tapi ternyata hidupnya nggak penuh dengan karunia roh. Ada apa ya? Gitu ya. Ada apa? Ternyata saudara dan saya mesti kembali kepada prosesnya. Prosesnya. Kenapa dan bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan? Kejadian itu tidak berdiri sendiri. Kejadian itu merupakan sequence, merupakan beberapa tahapan kejadian yang memang ada urutannya. Dimulai dari mana? Dimulai dari penebusan di kayu salib. Dimulai dari Jumat Agung di mana Tuhan Yesus disalibkan. Penebusan di kayu salib membuka jalan buat semua orang yang percaya memperoleh kehidupan. Dan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan, janji hidup yang pertama adalah tidak menerima maut, saudara kasih Tuhan. Jadi waktu percaya sama Tuhan Yesus, Anda dan saya diselamatkan. Anda dan saya boleh masuk surga, dapat tiket masuk surga. Tapi bukan cuma satu janji soal kehidupan yang seperti itu yang Tuhan janjikan. Tuhan juga menjanjikan satu kehidupan lain, yaitu hidup yang hidup. Sekali lagi ya, hidup yang bergairah. Hidupnya itu hidup. Ya, ada hidup tapi nggak kayak hidup, saudara. Tapi saya percaya yang Tuhan mau adalah Anda dan saya itu memiliki kehidupan yang bergairah, yang ada nikmatnya, bisa dinikmati dan memuliakan nama Bapa di surga. Oh, haleluya, saudara. Nah, untuk itu, saudara dan saya menerima status baru. Ya, status orang berdosa, status terbuang, status ditolak sama Tuhan diganti menjadi status diselamatkan, status anak Tuhan, anak raja, orang benar, dibenarkan oleh darah Yesus. Amin, saudara. Statusmu baru. Jadi engkau memperoleh penebusan, lalu kemudian engkau memperoleh status baru. Dan ternyata dari status yang baru itu, Anda dan saya menerima janji. Katakan sama-sama, janji. Ada janji Tuhan yang kita terima. Dari status itu kita menerima janji. Dan salah satu janji itu adalah akan menerima Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus akan dicurahkan dan Anda dan saya akan menerimanya. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan saya begini. Saudara sudah percaya belum Yesus Kristus adalah Tuhan? Karena itu titik mulainya. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, betul. Tetapi apakah semua orang menerimanya? Enggak juga. Kenapa? Mulainya harus dari menerima Yesus. Seperti urutan kejadiannya mulai dari Jumat Agung, Paskah, saudara dikasih Tuhan, maka kita juga menerima Roh Kudusnya dari tahapan yang seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Menerima dulu Yesus sebagai Tuhan. Kalau engkau sudah ada dalam Dia, maka engkau juga menerima kebangkitannya. Engkau siap untuk nanti dimuliakan bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian engkau masuk masa persiapan, masa penantian. Hatimu harus disiapkan, saudara dikasih Tuhan, dan engkau akan menerima Roh Kudus. Ada yang menerima, ada yang belum. Ada proses di baliknya. Dari mana saya tahu ada proses di baliknya, saudara dikasih Tuhan? Dari janji itu. Waktu di Kisah Rasul 1 ayat 8, pencurahan Roh Kudus dijanjikan. Tuhan Yesus hanya menjelaskan bahwa engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara kembali kepada janji yang pertama kali diucapkan, ya, yang digenapi kemudian di Kisah Rasul 2.
Di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Sekali lagi, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Dan di situ tuh kelihatan bahwa ternyata ada satu tahapan di sebelum dari pencurahan Roh Kudus. Apa itu? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, hati yang baru. Apakah ada hati yang baru hari ini? Ya, kalau hati masih luka-luka, masih kepahitan, ya saya tidak menyangkal bahwa ada yang pergi ke gereja dalam keadaan luka. Ya mungkin engkau dilukai di rumah tangga, engkau dilukai di masa lalu, engkau dilukai oleh papa mama. Saudara dikasih Tuhan, ya itu gak apa-apa, datang sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Tapi pulih dulu, ya pulih dulu, supaya kau bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Hatimu baru, saudara dikasih Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan, minta sama Tuhan. Lalu kemudian oleh anugerah yang Tuhan beri, ampuni orang lain, ampuni papa mamamu yang menyakitimu, ampuni orang-orang di sekitarmu, suamimu, istrimu. Saudara yang dikasih Tuhan, hatimu dibenarkan dulu, hatimu diperbaharui dulu. Hati yang keras, hati yang sombong, mana bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau harus punya hati yang taat, hati yang baru. Roh yang akan kuberikan diam dalam batinmu itu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau benar, sekali lagi, kalau benar engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada akibat. Akibatnya ada di ayat 27, yaitu engkau akan hidup menurut ketetapanku. Kita akan mau menerima apa yang Tuhan tetapkan. Engkau akan mau menerima apa yang Tuhan tetapkan di keluargamu. Engkau akan terima siapa papa mamahmu. Engkau akan terima suami dan istri saling menerima. Engkau akan terima yang Tuhan tetapkan. Jenis kelaminmu Tuhan tetapkan. Engkau terima Republik Indonesia, negeri tanah air yang Tuhan tetapkan. Engkau terima, saudara dikasih Tuhan, ketetapan Tuhan engkau terima. Itu adalah bukti bahwa engkau dipenuhi Roh Kudus. Kalau itu belum bisa diterima, engkau belum penuh Roh Kudus. Ya, biarpun udah bisa bahasa roh, ya, bahasa roh hanya tanda bahwa engkau pernah penuh. Tetapi apakah hari ini penuh? Belum ada buktinya sampai ada buahnya. Dan buah itu adalah salah satunya adalah menerima ketetapan Tuhan. Yang kedua, berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Artinya membuktikan engkau dipenuhi Roh Kudus atau tidak, membuktikan Roh Kudus tinggal dalam dirimu atau tidak, itu sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Karena engkau dan saya harus terus berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara dikasih Tuhan, hatimu baru, hati yang baru, menerima peace, shalom, penuh dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya rindu Bapak Ibu Saudara hari ini semuanya hatinya baru. Amin, saudara. Yang kedua, kalau hatimu baru, pikiranmu pasti baru. Dan kalau hatimu baru, prioritasmu pasti baru. Dari mana saya tahu ada ayat ini? Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, kita baca ayat ini kemarin ya, pada hari-hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ya. Saudara dikasih Tuhan. Nah, saya baca ulang lagi ya buat kita semua ayat Kisah Rasul 1 ayat 6-8 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, sekali lagi pada masa ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka rindu banget lepas dari Romawi. Mereka rindu sekali kerajaan yang seperti Daud, Salomo itu berdiri kembali. Mereka rindu sekali kerajaan Israel itu kembali. Saudara dikasih Tuhan, ada yang mereka mau, satu,
mereka punya mau dan mereka punya waktu. Ya, saudara dikasih Tuhan, mereka ada maunya, dan yang kedua dipenuhi atau dijawab pada waktunya mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjawab, engkau tak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan Yesus tidak menolak bahwa nanti Israel pasti dipulihkan, tapi dia tidak mau ngikutin waktunya kita. Saudara dikasih Tuhan, lihat Indonesia hari ini, lihat Jakarta hari ini, lihat keadaan hari ini. Rasanya kita pengen berdoa dan berteriak, Tuhan pulihkan sekarang, kenapa nggak sekarang Tuhan? Hari ini Tuhan mau bilang sama kita, kalau soal masa dan waktu itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Amin saudara. Soal Indonesia pulih, soal nanti bagaimana ke depan, itu negeri kita ini, itu urusan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Tetapi kamu itu berarti Anda dan saya. Amin. Saudara kasih Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Artinya gini, Tuhan mau bilang begini, bukan prioritas yang seperti engkau bayangkan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu terima dulu kuasa. Perhatikan prioritas Tuhan. Roh Kudus mau dicurahkan untuk memenuhi Anda dan saya. Habis itu bukan soal Indonesia sembuh atau tidak sembuh, tetapi yang penting adalah engkau menjadi saksiku. Katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus turun, terima kuasa dan jadi saksi. Apa itu saksi? Bahasa aslinya marturia. Di dalam persidangan ada dua saksi. Saksi yang jadi saksinya pembela, ada lagi saksinya penuntut. Saksi pembela adalah saksi yang memperkuat posisi pembela. Saksi penuntut adalah saksi yang memperkuat posisi penuntut. Saudara dikasih Tuhan, Anda dan saya diminta jadi saksi Yesus. Saksi yang memperkuat posisi Yesus. Amin. Saudara dan saya adalah saksi yang memperkuat posisi Yesus, di mana Yesus akan dimuliakan, Yesus makin dipertegas sebagai Tuhan. Bukan berarti tanpa kita dia bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Tapi di mata orang yang belum kenal Yesus atau belum percaya sama Yesus, dia belum Tuhan, karena mereka belum percaya. Tapi kalau kita jadi saksi Yesus, maka posisi Yesus makin kuat, karena Anda dan saya mau jadi saksi yang benar. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, tapi gimana caranya kalau kita mau jadi saksi Yesus? Engkau harus punya kuasa. Gimana caranya untuk punya kuasa? Engkau harus terima Roh Kudus. Dan kalau mau terima Roh Kudus, hatimu harus baru, prioritasmu harus berubah. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, saya rindu banget hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, hari perayaan pencurahan Roh Kudus. Kita semua kembali memperhatikan prioritas kita, hati kita beresin, dan kita semua mau fokus kepada tujuan yang Tuhan mau supaya Anda dan saya perhatikan, yaitu menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi Yesus, itu adalah kerinduan hati Tuhan. Saudara, nah gimana, apa yang harus kita lakukan ke depan, saudara? Ada satu ayat di Ibrani 12 dan Ibrani 13. Hari ini saya mau masuk lebih dalam lagi dalam pembawaan firman ini, supaya kita semua bisa diberkati lebih lagi. Saudara dikasih Tuhan, mau mengingatkan kepada kita, kenapa kita harus sering-sering memeriksa diri kita. Apakah kita sudah penuh Roh Kudus atau belum? Apakah kita ini benar-benar saksi Yesus atau bukan? Saudara dikasih Tuhan. Saudara, kita semua ada dalam sebuah proses dan perlombaan yang sama. Proses dan perlombaan apa? Proses dan perlombaan menjadi saksi. Perintah Tuhan untuk Anda dan saya jadi saksi Yesus tadi, ya, itu adalah perlombaan Anda dan saya juga, saudara. Saya mau ajak kita baca satu kitab lagi ya, Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan
Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara dikasihi Tuhan, kita ada dalam sebuah perlombaan, pertandingan. Ada banyak saksi yang berkeliling, yang di sekeliling kita, mengawasi kita. Siapa itu? Orang-orang Kristen sebelum kita, tokoh-tokoh iman sebelum kita. Kalau Anda dan saya membaca Ibrani 11, pasal 11 ayat terakhir, di sana dikatakan bahwa tanpa kita, mereka yang sudah jadi pendahulu kita nggak bisa sempurna. Kita gereja itu satu tubuh Kristus, baik generasi sebelum dan generasi sesudah. Generasi kita adalah generasi terakhir. Kita adalah generasi yang akan sampai di penggenapan amanat agung dan melihat Yesus Kristus Tuhan akan turun. Saudara dikasih Tuhan dari sorga. Oleh karena itu, mari selesaikan pertandingan ini. Perselesaikan pertandingan iman ini, saudara dikasih Tuhan. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Begitu merintangi kita. Pertandingan ini penting sekali. Mari tidak fokus kepada kebutuhan hidup saja. Mari tidak fokus hanya kepada karir saja. Mari tidak fokus hanya kepada banyak hal yang lain. Apa kita nggak kapok, saudara kasih Tuhan, sama PSBB, sama COVID-19 yang sudah menghajar kita selama beberapa bulan ini, ya, kesombongan kita, cinta uang, material, hedonisme, dan segala sesuatunya, saudara kasih Tuhan. Sama Tuhan kemarin diizinkan selama 2 bulan lebih, saudara, untuk Anda dan saya nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan mau Anda dan saya mengecek kembali, melihat kembali, coba periksa lagi, saudara kasih Tuhan, hidup kita ini. Tuhan mau kita semua kembali seperti yang firman Tuhan mau. Amin, saudara. Ayo, saudara dikasih Tuhan, tanggalkan beban. Beban apa ya? Khawatir. Beban apa lagi? Dendam. Saudara, beban-beban yang tidak perlu jangan dipikul, saudara. Hanya pikul kuk yang Tuhan pasang. Tinggalkan dan tanggalkan beban. Apalagi yang namanya dosa, pelanggaran firman, melenceng dari firman, melenceng dari rencana Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam bahasa aslinya dipakai kata-kata bukan yang begitu merintangi kita, beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tapi dalam bahasa aslinya saudara dipakai kata-kata gini, tanggalkan beban dan dosa yang menarikmu ke belakang. Saudara, beban dan dosa itu bukan cuma sekedar pikulan beban, tetapi dia dengan aktif menarik kita ke belakang. Jadi kita perlu berjuang untuk maju. Hanya dengan maju, hanya dengan progresif, maka Bapak Ibu Saudara dan saya itu bisa berlari lebih cepat lagi. Nah, yang berikutnya adalah tekun. Ya, tekun, dan tekun. Saudara dikasih Tuhan, harus tekun. Memang gak gampang kok. Gak ada yang bilang bisa gampang kok jadi saksi Kristus. Tapi bisa, asal tekun, saudara kasih Tuhan. Mari tekun, saudara kasih Tuhan ya. Tekun, dan tekun itu butuh komitmen. Tekun itu butuh konsistensi. Tekun itu butuh daya tahan. Bahasa Inggris dipakai endurance, daya tahan. Dan bukan hanya daya tahan, tapi juga ada daya juang. Amin, saudara. Drive, ya kalau bahasa Inggrisnya. Ada daya tahan, endurance, ada daya juang, drive. Saudara dikasih Tuhan, supaya bisa tekun, berjuang terus, dan berjuang terus, saudara, dan bertumbuh hingga sempurna. Dari mana kata bertumbuh hingga sempurna? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dalam bahasa aslinya dipakai kata the creator and the finisher of our faith. Ya, pandanglah Yesus yang merupakan creator of our faith and finisher of our faith, perfecter of our faith. Saudara, Yesus adalah yang memulai, yang menginisiasi. Iman kita muncul lewat Yesus, tapi juga iman itu bertumbuh ke arah Yesus. Makanya Yesus adalah yang memulai dan yang menyempurnakan. Amin, saudara, bertumbuh. Katakan sama-sama, bertumbuh. Bertumbuh adalah perlombaan. Oh iya, maaf Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua yang sudah Kristen lama, saya mau kasih tahu, di hari-hari terakhir ini perlombaan tetap jalan. Dan saya bisa melihat bahwa banyak yang baru-baru bertobat bisa lari lebih cepat.
Ayo jangan ketinggalan. Semua harus berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Ini perlombaan iman dengan panggilan kita masing-masing. Tidak perlu jadi orang lain. Jadilah dirimu dengan panggilanmu dan genapi rencana Tuhan untukmu. Saudara dikasih Tuhan. Itu perlombaannya. Ayo semua yang dikasih Tuhan. Jadi lakukan panggilan kita dengan baik, dengan benar. Hai bapak-bapak, jadilah bapak karena engkau dipanggil jadi bapak. Hai ibu-ibu, jadilah ibu yang benar, jadilah istri yang benar karena engkau dipanggil untuk jadi istri, untuk jadi ibu, ya. Dan kemudian hai papa mama, engkau dipanggil untuk jadi orang tua. Ya, kakak, adik, posisi-posisi yang kita tidak bisa rubah itu panggilan juga, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian bakat, talenta, dan sebagainya. Saudara, itu semua yang dari Tuhan. Apalagi kalau sampai kita nggak usahakan, lalu kemudian diberikan, dipercayakan kepada kita. Kerjakan dengan baik, excellence. Selesaikan tugas kita, ini perlombaan, saudara yang dikasih Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, jadi saksi Yesus. Kita bisa memuliakan Tuhan bukan cuma di gereja. Kita bisa memuliakan Tuhan di dunia entertainment, di dunia multimedia, di dunia pemerintahan, di dunia olahraga, di dunia prestasi yang lain, keilmuan, saudara yang dikasih Tuhan, pendidikan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, pada waktu beberapa dokter dan suster berjatuhan korban karena COVID-19, ada banyak anak Tuhan di dalamnya. Ada orang-orang Kristen juga, saudara, yang meninggal, saudara. Dan itu mengharumkan nama Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu kok, saudara, dunia juga tahu kok, saudara, bahwa itu adalah anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu berjuang bersama-sama dengan Republik Indonesia, dengan seluruh dunia, tim medis yang ada untuk bisa menyelamatkan banyak jiwa. Saudara dikasih Tuhan. Nah, mari yuk kita bisa berkarya dimanapun Tuhan tempatkan Anda dan saya. Nah, ini perlombaan yang luar biasa. Berlomba untuk memuliakan nama Tuhan. Berlomba untuk membuat posisi Yesus makin lama makin kuat. Satu yang saya mau garis bawahi, ini pasal terakhir, Ibrani 13, ya. Pasal terakhir, Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Roh Kudus adalah salah satu dari sekian banyak yang baik yang Tuhan kasih kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus kasih yang baik? Kenapa Bapa kasih kita sesuatu yang baik? Ada yang Tuhan mau kita perhatikan. Ibrani 13 ayat 20 sampai dengan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, Tuhan Bapa di sorga yang dengan darah perjanjian karena janjinya membangkitkan Yesus. Jadi lihat itu ya, membangkitkan orang mati gampang nggak, saudara? Ya, pikir sendiri ya. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu nih, Bapa Allah yang bangkitin Yesus itu, ya. Ini doanya penulis kitab Ibrani nih, ya. Maka Bapa yang membangkitkan Yesus, gembala agung kita itu, ya, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini hari perayaan pencurahan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Yang pertama, Roh Kudus diberi untuk melengkapi kita. Dilengkapi buat apa? Melakukan kehendaknya. Sekali lagi, Roh Kudus dicurahkan bukan buat gagah-gagahan. Bisa bahasa roh. Bisa mengalir dalam karunia. Bisa bernubuat. Bisa sembuhin orang sakit. Saudara dikasih Tuhan, bukan itu. Roh Kudus diberi untuk melengkapi kita, supaya kita bisa melakukan kehendaknya. Semua firman tidak bisa dilakukan dengan daging. Semua firman hanya mampu kita genapi dengan kuasa Roh Kudus. Daging tak mampu mengerjakan sesuatu yang sifatnya roh. Firman itu roh. Saudara, Roh Kudus harus bantu, harus penuh dalam kita, membantu kita, melengkapi kita, supaya mampu melakukan firman Tuhan. Firman yang mana? Mengampuni
Gak gampang ngampuni pakai kekuatan sendiri, tapi bisa mengampuni kalau Roh Kudus sudah tolong kita. Amin saudara. Untuk berkorban bagi orang lain gak gampang. Saya lihat PSBB aja ya saudara yang dikasih Tuhan, gak gampang tuh untuk tinggal di rumah tuh ya. Saya perhatikan, gak usah ngomongin orang lain ya, anak Tuhan ya, masih banyak yang masa-masa PSBB secara egois pergi-pergi sana sini. Kenapa? Bosen ya. Jawabannya bosen ya. Kalau saya nggak masalah kalau yang harus pergi ke pasar atau berobat ya saudara ya. Tapi saya tahu ada beberapa yang pergi keluar itu karena bosen saudara. Begitu selfishnya, yang dipikirin cuma dirinya, nggak mikirin orang lain. Dia nggak berpikir kalau nanti dia pulang ke rumah ada orang tua, ada orang lemah di rumah, dia jadi OTG dan dia bawa sesuatu pulang ke rumah. Udah banyak kejadian, tetapi begitu egoisnya. Kenapa? Karena tidak menjaga kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, pasti mampu untuk berkorban bagi orang lain. Pasti mampu. Saya bukan tipe orang yang bisa tinggal di dalam rumah. Karakter saya tipe orang yang pergi sana sini gitu. Tapi saya belajar saudara untuk berkorban dan kemudian bisa stay di rumah. Ya, ada orang lain yang bergerak itu berkorban. Kalau saya diam itu berkorban saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ada orang lain, kemudian juga apalagi melakukan firman yang apalagi? Memberi. Oh ya. Memberi itu butuh kekuatan Roh Kudus. Ya, karena dalam keadaan paceklik, keadaan resesi, orang egois akan berpikir tentang dirinya sendiri, lalu tidak mau memberi, tidak mau menolong orang lain, tidak mau nabur, saudara kasih Tuhan. Tapi saya percaya, kalau Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus memenuhi kita pasti mampu memberi. Amin saudara, mampu nolong orang lain. Hidup kita bukan cuma untuk diri kita sendiri. Cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita, lalu kemudian kita sisihkan untuk tolong orang. Ya. Masih ingat pelajaran tentang Ishak, justru masa kekurangan, justru itulah masanya yang paling bagus untuk nabur saudara. Baik, saudara yang kasih Tuhan, apalagi kemampuan yang kita perlukan dari Roh Kudus untuk menerima visi, untuk menerima wahyu dari Bapa di surga. Saudara perlu Roh Kudus. Bukan rahasia lagi. Kalau Anda cukup bijak dan informasi yang Anda terima cukup lengkap, dunia, Indonesia ke depan tidak sama lagi dengan apa yang ada di belakang. Saat ini semuanya sudah berubah. Kita akan bertemu dengan new normal. Ya, kita akan bertemu dengan dunia yang baru, saudara. Dunia pasca PSBB, pasca lockdown, pasca karantina sudah beda, sudah berubah, sudah. Gereja pun berubah. Dan oleh karena itu kita butuh pemahaman, wahyu, apa yang harus kulakukan, pekerjaan apa yang cocok untuk masa depan, apa yang cocok untuk anak-anak itu nanti sekolah, bertumbuh dan seterusnya di masa depan. Sudah berubah semuanya. Kita butuh wahyu, kita butuh Roh Kudus jelasin ke kita, kasih jalan, kasih tuntunan. Saudara, Anda harus penuh Roh Kudus supaya bisa terima itu. Amin saudara. Dan yang berikutnya, untuk melangkah sesuai dengan rencana Tuhan, wahyu yang disampaikan tadi. Karena apapun yang Tuhan sampaikan, kalau kita tidak penuh Roh Kudus, melakukannya pun tak akan mampu. Dan yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi kita. Tapi yang kedua, Roh Kudus diberikan untuk mengerjakan di dalam, bukan di luar ya, di dalam. Katakan sama-sama, di dalam. Ya, saudara, Roh Kudus mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Saudara, di dalam kita Roh Kudus tinggal, dan di dalam kita semua yang ada di dalam dirubah, dibentuk sama Roh Kudus. Api yang sama yang memampukan kita untuk bergerak keluar, api yang sama yang menguduskan kita untuk di dalam. Roh Kudus diberikan untuk membuat Anda dan saya berubah. Roh Kudus diberikan supaya bisa jadi sabar. Roh Kudus diberikan supaya kita punya karakter yang baik. Roh Kudus diberikan supaya hidupmu penuh kasih. Roh Kudus diberikan supaya engkau dan saya bisa intim sama Tuhan. Roh Kudus diberikan supaya kita bisa belajar menguasai diri. Roh Kudus diberikan supaya kita bisa jadi seperti Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya sampaikan banyak hal firman yang
berhubungan sama pencurahan Roh Kudus itu. Saya berharap banget firman yang didengar, yang disampaikan ini bisa menggugah hatimu, membuat engkau haus, membuat engkau rindu. Dan habis ini kita semua minta berdoa sama-sama yuk, untuk Roh Kudus dicurahkan pada hari ini di tempat kita masing-masing. Kita minta yuk di hari Pentakosta ini untuk dipenuhi oleh Roh Kudus sekali lagi, supaya bukan hanya kita, tetapi akan menular ke sekitar kita. Dan kemanapun kita pergi, orang-orang yang kita ketemu semuanya akan disamber sama Roh Kudus, akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka semua akan berbalik kepada penciptanya. Mereka semua akan bertobat dan berubah. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, saudara. Hirana maya syanda bataka maya syanda bayarana mataka syanda bayarana baralaba. Mari bahasa roh yang sudah bahasa roh, yang belum bisa bahasa roh, minta sama Tuhan. Sembah dia, sembah dia, sembah dia. Hina mayarani amataka maya syarana baralaba baralaba ya syaka bayarana ba. Orana maya syarana maya syaka mayarani amaya syanda baralaba. Ora baralaba baralaba. Ampuni kami semua, pulihkan hati kami jadi hati yang baru ya Tuhan. Kami mengampuni semua orang yang menyakiti kami, dan kami juga mau ya Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati yang taat berikan kepada kami semua. Ini kami yang haus masa Pentakosta ketiga ini. Biar kami penuh dengan Roh Allah yang hidup. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami dan keluarga kami dan gereja kami penuh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan. Hinamaya dari abataka maya shaka baba. Oraka baya shara barala barala barala. Orabaya barala 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 barala. Shada barala 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 baya shaka ba. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan, anak-anak Tuhan. Orabaya, terima janji Tuhan. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mari angkat tangan kita sama-sama. Terima kuasa. Kirabaya syaka bayarada barada barada. Terima Roh Kudus. Kirabaya syada barala 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 baya syada barala. Orabaya syada barala 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 barala. Orabaya syada baya kababa baba baba baba. Orabaya syada barala 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 baya syada barala. Terima kuasa. Terima Roh Kudus. Kirabaya syaka bayarada barala barala barala. Orabaya syada barala 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 barala. Api itu turun atas mereka semua Tuhan. Api itu turun memenuhi anak-anak-Mu, memenuhi, melengkapi dan mengubah mereka, melengkapi mereka melakukan kehendak-Mu, dan mengubah mereka menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari ucapkan terima kasih, bilang terima kasih sama Tuhan. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Roh Kudus memenuhi kami semua. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Penuaian besar akan terjadi di tempat kami masing-masing. Penuaian besar akan terjadi di hidup kami. Penuaian besar akan terjadi di keluarga kami. Penuaian besar terjadi di gereja kami. Penuaian besar terjadi di kota kami, di bangsa kami, sampai bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hirabaya syadabaya ralabaralabaya sakaba. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah online pada hari ini. Berkati mereka semua. Engkau menjadi pembela mereka, mampukan mereka, berikan hikmat, berikan wahyu apa yang harus mereka lakukan. Dan biarlah Tuhan mereka akan melihat penyediaan terjadi. Apa yang mereka perlukan Kau sediakan, Kau berikan, baik lewat anugerah-Mu maupun lewat kerja mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk kesembuhan, kesehatan. Kami juga berdoa untuk prestasi, untuk kerja, untuk karir, untuk semua hal di depan mereka. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami sama-sama berdoa untuk Indonesia sekali lagi. Berkati, pulihkan Indonesia. Indonesia dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan di akhir dari ibadah online ini, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, buka hati. Terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Penuhlah terus dengan Roh Kudus.
Jagalah kepenuhanmu, jangan dukakan Roh Kudus, jangan padamkan roh, terus menyala-nyala, berjalan dalam pimpinan dan firman dan janjinya. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Pentakosta.